Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami percaya sabdamu diilhamkan oleh Roh Kudus, dan saat ini kami buka hati kami untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah sabdamu sungguh-sungguh termeterai kuat di dalam hati sanubari kami, dan mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menyimpan firman-Mu di dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sederhana, yang penuh dengan keterbatasan ini, untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Biarlah hanya urapan yang berasal dari Tuhan, yang nyata di dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Ratapan pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10, dan kita lanjutkan di dalam pembacaan ayat 20 sampai yang ke-25. Saya membacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang, ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ayatnya yang ke-20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia, yang diberkati adalah kita yang tidak hanya membaca, menyimpan dalam hati, dan melakukan firman dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan, kita membaca teks firman Tuhan di dalam Ratapan pasalnya yang ketiga ini, saudara, kalau kita melihat bagaimana di sini kehidupan umat Allah yang sedang dalam keterpurukan mereka kelihatannya suram, dan inilah ringkasan dari sang nabi, yaitu Yeremia. Realitas penderitaan yang begitu hebat yang sedang dialami oleh umat Allah. Realita yang seringkali dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat dalam teks pembacaan kita ini adalah dinyatakan bagaimana realita dalam kehidupan semua orang-orang saat itu. Mereka dalam keadaan yang sangat-sangat suram. Saudara, bukankah seperti itu dalam keadaan kita seperti ini? Tidak dapat kita pungkiri bahwa kita pun mengalami hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang ketakutan, kadang-kadang cemas, kadang-kadang kita bimbang, kadang-kadang kita seringkali menghadapi kenyataan demi kenyataan yang seringkali menekan kehidupan kita. Dan inilah yang dialami oleh umat Allah. Bukan hanya itu saja, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-20,
Jelas di situ dikatakan jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Saudara, umat Allah mengalami trauma. Mereka sedang dalam keadaan tertekan dalam kondisi keadaan mereka. Dan inilah yang dialami, yang dideskripsikan oleh sang nabi ketika umat Allah sedang dalam keadaan yang terpuruk. Tapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika umat Allah dalam keadaan keterpurukan mereka, ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab janjinya adalah janji yang luar biasa. Bukan hanya Dia adalah Allah yang Immanuel, yang menyertai kita dalam segala kondisi dan keadaan kita, dalam segala keterpurukan, dalam segala keadaan yang seringkali menekan keadaan kita. Tapi saudara-saudara, kita harus percaya bahwa kesetiaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Dan inilah yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan penghiburan kepada kita. Meskipun kita dalam keadaan kondisi yang sampai hari ini kita melihat wabah penyebaran virus ini belum berhenti. Tapi saya dan saudara diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam teks ini, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita ketika kita dalam keadaan terpuruk, ketika kita dalam keadaan tertekan, ketika kita dalam keadaan yang sulit dan sukar, saya dan saudara diajar untuk tetap hidup di dalam kesetiaan Tuhan. Sebab Tuhan yang saya dan saudara adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, yang pertama, kalau kita melihat dalam teks ini, kesetiaan Tuhan mengarahkan hidup saya dan saudara menjadi jelas. Itulah sebabnya teks firman Tuhan ini sedang mau mengatakan kepada kita supaya saya dan saudara benar-benar pegang janji Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan setia. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara, itulah sebabnya penting saya dan saudara untuk hidup di dalam kesetiaan Tuhan. Mengapa? Karena kesetiaan Tuhan mengarahkan hidup kita ini menjadi jelas. Itulah sebabnya ketika kita dalam keadaan terpuruk, saudara-saudara kita harus bangkit di dalam keterpurukan kita. Bukan hanya itu saja. Ketika kita hidup di dalam kesetiaan Tuhan yang akan mengarahkan kehidupan kita menjadi jelas, maka kita akan berbalik arah. Kita bersama-sama akan hidup untuk mengubah fokus kehidupan kita. Berpaling dari semua pengalaman masa lalu dan mulai berdiri hari ini dan menatap kepada masa depan. Dan itu dimulai dari hati kita yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, mari kita jangan bercermin dari pengalaman masa lalu. Karena apa? Itu pasti tidak akan membuat kita maju. Tetapi marilah kita benar-benar hidup di dalam janji Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, sehingga akan mengubah arah kehidupan kita menjadi jelas, agar kehidupan kita menjadi maju. Meskipun kita dalam keadaan terpuruk, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa saya dan saudara harus hidup di dalam janji kesetiaan Tuhan? Karena yang kedua, kesetiaan Tuhan itu bersifat kekal. Kasih setianya tidak pernah berubah. Meskipun kadangkala kita berubah,
Meskipun kadangkala kita berada dalam situasi dan kondisi yang membuat kita galau mungkin, yang membuat kita takut mungkin, yang membuat kita tidak bisa maju, tetapi ingat bersama-sama bahwa kasih setia Tuhan itu bersifat kekal. Terus menerus. Bukankah saya dan saudara telah menikmati kasih karunia Tuhan? Itu berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sebab apa? Kesetiaan Tuhan itu bersifat kekal. Meskipun kadangkala kehidupan kita sulit dan sukar, dalam keterpurukan, dalam pergumulan yang begitu hebat, mungkin kita dalam keadaan ketakutan, tapi ingat, kesetiaan Tuhan itu bersifat kekal adanya. Dan yang ketiga saudara, kesetiaan Tuhan itu selalu baru. Perhatikan ayatnya yang ke-22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Saudara, kesetiaan Tuhan selalu baru bagi kita, yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan kita, yang akan memampukan kita semua, meskipun kita mengalami masa-masa yang sulit dan sukar. Ingat, kesetiaan Tuhan itu besar, tidak pernah rapuh, bagi kita fresh, setiap pagi selalu baru. Ingat, ketika kita dalam keadaan bermasalah, oleh karena kesetiaan Tuhan selalu baru, itu berarti kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi situasi dan kondisi yang kita alami. Dan ingat bahwa kesetiaan Tuhan itulah yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita, sehingga kita terus hidup di dalam rencana Tuhan. Saudara, mari kita pegang janji Tuhan. Meskipun kita dalam keadaan keterpurukan, tapi ingat bahwa kesetiaan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah kita hidup di dalam kesetiaan Tuhan. Mengapa? Karena yang pertama akan mengarahkan hidup kita jadi jelas. Kesetiaan Tuhan yang kedua itu bersifat kekal. Dan yang ketiga, kesetiaan Tuhan itu selalu baru. Biarlah kebenaran ini sungguh memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah sabdamu sungguh-sungguh menjadi bahagian dalam hidup kami, dan mampukan kami untuk hidup di dalam janji dan kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam pokok doa. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini mari kita menaikkan syukur kita kepada Allah. Sebab Dia telah memberkati kita dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, bahkan pelayanan. Kita juga mengucap syukur karena dalam setiap pergumulan-pergumulan pribadi kita, setiap tantangan, setiap permasalahan yang diizinkan boleh terjadi, semua kita dapat lalui oleh karena kasih setia Tuhan kita dapat rasakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, menaikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Yang berikut, mari kita mengucap syukur untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Kota Palu, yang dapat melakukan pelayanan dalam minggu-minggu yang telah dilalui.
baik itu pelayanan offline maupun online ataupun live streaming. Doakan supaya jemaat dapat bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bersama-sama mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepada Allah, sebab Engkau telah memberkati setiap jemaat Tuhan. Syukur kepada Allah, sebab Engkau telah memberkati gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan, sehingga kami boleh melihat bagaimana Engkau berkarya melampaui setiap doa dan permohonan yang kami panjatkan kepada Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan terus memimpin bahkan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini bersama-sama mari kita menaikkan doa. Kita mendukung untuk setiap anggota jemaat, baik itu remaja atau pemuda. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara, mari kita berdoa untuk anak-anak di bawah umur, agar terhindar dari pengaruh dan penggunaan narkoba yang semakin marak. Dan yang berikut mari kita berdoa supaya pemerintah agar semakin tegas dan bijak dalam mengadili para pengedar dan pemasok narkoba, baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi anak-anak kami. Tuhan, Engkau memproteksi mereka, supaya mereka dapat menjaga kehidupan mereka dengan baik, sehingga mereka terhindar dari setiap obat-obat terlarang, bahkan narkoba yang sampai pada hari ini terus menyebar dan menghancurkan begitu banyak orang. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa, biarlah anak-anak kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Mereka sungguh-sungguh benar-benar diproteksi oleh Tuhan, sehingga dalam pergaulan mereka dapat benar-benar dapat bergaul dengan baik, sehingga mereka tidak terjebak dengan perkara-perkara yang sia-sia yang akan menghancurkan kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk upaya pemerintah dalam menangani masalah narkoba yang saat ini sedang menyebar. Tuhan, kami berdoa biarlah pemerintah dapat menjalankan fungsi dan tugas mereka dengan baik, sehingga peredaran ini akan semakin hari semakin berhenti dan tidak masuk ke wilayah-wilayah dan dapat mempengaruhi begitu banyak orang dan akan menghancurkan kehidupan, akan menghancurkan masyarakat. Oleh karena mereka terlibat dengan hal-hal seperti ini, kami berdoa biarlah Tuhan terus memberikan hikmat dan bijaksana kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka pun dapat menjalankan fungsi dan tugas mereka, sehingga penyebaran ini akan semakin hari semakin berhenti dan tidak menyebar. Dan kami percaya Tuhan terus menolong bahkan memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama akan mendoakan keluarga dan rumah tangga Kristen. 1 Timotius 3 ayatnya yang kelima. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Saudara-saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa
bagi para orang tua, keluarga, pembina rohani, agar memiliki kepekaan di dalam menuntun serta mendidik para remaja pemuda, sehingga mereka dapat menjaga kekudusan tubuh mereka, terutama pada saat mereka berpacaran. Mari juga kita berdoa agar ibadah keluarga dapat berjalan dengan baik. Keluarga dapat melakukan saat teduh, keluarga-keluarga yang sudah jauh dari Tuhan, agar mereka kembali, agar mereka dilayani, agar mereka kembali dekat dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita dukung untuk keluarga-keluarga ini. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati keluarga-keluarga Kristen supaya setiap anggota keluarga dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, sehingga mengarahkan seisi rumah untuk hidup di dalam rencana Tuhan, untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, untuk hidup beribadah kepada Tuhan. Tuhan terus menolong memberkati setiap keluarga-keluarga yang mungkin sudah jauh dari Tuhan. Tuhan, biarlah mereka dapat dijangkau kembali dan pada akhirnya mereka kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepada Allah. Secara khusus kami mendukung untuk keluarga-keluarga Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara, tiba saatnya mari kita berdoa untuk kehidupan jemaat. Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana kita berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, mari kita bersama-sama mendukung untuk jemaat-jemaat Tuhan yang imannya mulai mundur, yang mulai suam-suam kuku, yang kecewa, agar mereka kembali kepada Tuhan dan bertumbuh, dan mereka dapat dilayani. Yang berikut, mari kita mendukung dalam doa untuk persiapan majelis baru dalam menjalankan tugas pelayanan, secara khusus bagi setiap anggota jemaat yang akan memasukkan nama-nama bakal calon majelis yang akan dipilih lewat suara jemaat pada bulan-bulan ke depan. Kita doakan supaya jemaat dapat memilih orang-orang yang sungguh-sungguh punya dedikasi, loyalitas, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar hidup dalam pengabdian pelayanan mereka kepada Tuhan. Bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan. Engkau yang terus memimpin, memberkati, kalau ada yang sudah mulai undur, kecewa, suam-suam kuku, ya Tuhan, lawatlah mereka, sehingga mereka kembali kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan terus akan menolong, memberkati. Kasih Tuhan melingkupi jemaat-jemaat Tuhan. Dan kami terus berdoa mendukung untuk calon-calon yang akan dipilih oleh jemaat lewat suara jemaat, dan bakal-bakal calon yang akan dipilih. Tuhan tolong supaya semuanya pun dapat berjalan dengan baik. Berkati setiap anggota jemaat supaya mereka memberikan calon-calon yang sungguh-sungguh penuh dengan dedikasi, loyalitas, hidup di dalam pengabdian pelayanan mereka. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan orang-orang yang sungguh-sungguh
benar-benar dipimpin oleh Tuhan, sehingga mereka memberikan hidup mereka, bakti mereka untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan masuk di dalam doa dan pergumulan kita secara pribadi. Kalau ada hal-hal yang mungkin sulit kita ungkapkan kepada orang-orang di sekitar kita, kalau ada mungkin komitmen, kalau itu ada mungkin janji kita di hadapan Tuhan, mari kita naikkan kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Lewat setiap pergumulan-pergumulan pribadi kita, kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia menjawab seturut dengan kehendaknya, dan Dia berkarya di dalam setiap doa-doa dan pergumulan kita. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Sang Pencipta semesta alam sekalian isinya, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang kekal, yang telah mengangkat hidup kita dari alam maut ke dalam hidupnya yang kekal, pertolongan pimpinan kuat kuasa dari Roh-Nya yang kudus akan memberkati, menguatkan, menghibur, menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.